Bab 45. Golden Ye telah datang. Kamu. Wajah Claire Sen sedikit memucat, menatapnya dengan tidak senang. Stewart Lu tersenyum acuh tak acuh, apa aku salah bicara? Tidak ada hubungan terlarang. Benar juga, Golden Ye adalah orang yang cacat, kalian tidak akan bisa berselingkuh. Mendengar ada orang yang bilang Golden Ye adalah orang cacat, amarah Claire Sen seketika naik. Dia memegang erat sendok yang ada di tangannya. Ceo Lu, serangan terhadap hidup seseorang bukanlah sikap seorang pria, bukan? Kenapa? Melambaikan tangannya, lalu dia menyandarkan diri ke belakang, terkekeh, bukankah ini adalah hal yang sudah diketahui oleh semua orang? Jika Golden Ye bukan tidak bisa, mengapa Tuan Besar Ye sangat terburu-buru mencarikan wanita untuknya? Sangat tidak berguna, dia masih tetap tidak bisa berbuat sesuatu. Untuk apa orang cacat memiliki istri? Bukankah ini akan merugikan wanita lain? Namun kamu boleh menyampaikan pesan kepadanya, jika dia tidak bisa, aku tidak masalah menggantikannya untuk. Baru saja selesai bicara, sebuah kopi yang panas langsung disiram ke wajah Stewart Lu. Setelah itu Claire Sen menaruh gelas kopi itu dengan keras ke arah meja, menggertakkan gigi dan memelototinya. Orang sepertimu yang setiap harinya bermain dengan banyak wanita, sama sekali tidak tahu apa yang namanya perasaan, jadi ada hak apa Anda sembarang menilai orang lain? Masih mengejek orang lain lagi, benar-benar orang picik. Orang yang berada di dalam kafe itu dibuat terkejut dengan kejadian ini, melihat ke arah mereka. Kopi itu sangatlah panas. Setelah disiram ke wajah Stewart Lu, beberapa detik kemudian dia baru kembali sadar. Kamu berani menyiramiku? Lalu dia mengangkat tangannya dan ingin memukul Claire Sen. Claire Sen masih berdiri di sana dengan tatapan mata yang tidak takut menatap ke arahnya. Sayangnya sebelum tangan Stewart Lu mendarat ke wajah Claire yang putih, sudah dihentikan oleh orang. Arthur Xiao memegang tangannya. Jika ingin memukul orang kamu seharusnya tanya dulu kepada Tuan Ye setuju atau tidak. Setelah itu dia mendorong Stewart Lu keluar. Setelah Stewart Lu keluar, dia menjatuhkan meja yang ada di samping, lalu dirinya jatuh ke atas tanah. Claire Sen juga dibuat terkejut dan melihat ke arah orang yang datang. Dia yang dari tadi memasang wajah datar ketika menghadapi Stewart Lu, sekarang menunjukkan ekspresi yang panik. Dia memegang sudut pakaiannya, melihat ke arah Golden Ye yang duduk di atas kursi roda dengan bingung. Mengapa dia bisa datang? Jelas-jelas ketika dia pergi Golden Ye masih belum keluar dari kantor, namun mengapa dia bisa tahu tempat dirinya berada? Apakah dia selalu tahu? Teringat dengan pertanyaan yang diberikan oleh Golden Ye kemarin malam, Claire Sen tiba-tiba merasa dirinya sangatlah bodoh. Stewart Lu berdiri dari tanah, dia tadi baru saja dipukul hingga membuat sudut bibirnya mengeluarkan darah. Setelah dia berdiri dia mengusap sudut bibirnya sendiri, lalu tersenyum sinis, mengangkat kursi yang ada di sampingnya dan dilemparkan ke arah Golden Ye. Tuan Ye. Arthur Xiao berdiri tidak jauh dari Stewart Lu. Dia tidak menyangka Stewart Lu ternyata bisa bertindak seperti ini. Ah! Claire Sen meresponnya, tanpa berpikir panjang dia langsung berjalan ke arah depan tubuh Golden Ye. Golden Ye baru saja ingin mengatakan kalau dia sedang cari mati, tidak ingin melihat kegelapan di depannya, namun siapa sangka Claire Sen si wanita bodoh ini langsung berlari dan memeluk pundaknya, seolah-olah ingin melindunginya. Ketika dia sedang menunduk, rambutnya yang lembut memukul wajahnya, aroma harum dari rambutnya itu langsung masuk ke dalam hidungnya. Golden Ye terkejut, gila, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat menghindar. Melihat kursi yang dilempar oleh Stewart Lu sedang mengarah kemari, tatapan mata Golden Ye seketika langsung menjadi serius. Dia memegang tangan wanita itu, membuatnya masuk ke dalam pelukannya tersendiri, lalu tangannya yang satu lagi langsung menggerakkan kursi rodanya. Bruak! Kursi yang dilempar itu jatuh ke tanah di aman tempat Golden Ye berada tadi. Mungkin kearan tenaganya yang terlalu kuat,
sehingga tanah yang baru saja dilempar itu meninggalkan sedikit jejak. Orang yang berada di restoran terkejut melihat kejadian ini. Namun untungnya dalam waktu yang menegangkan itu Golden Ye bisa membawa Claire Sen menghindari serangan ini. Dasar kamu manusia brengsek yang hina. Arthur Xiao melihat Golden Ye dan Claire Sen tidak apa-apa barulah dia menghelakan anfas lega, namun dengan penuh amarah dia langsung meraih kerah baju Stewart Lu, lalu memukul rahangnya. Stewart Lu tadi tidak menyangka jadi bisa dipukul olehnya, namun kali ini dia sudah meresponnya, jadi dia sekarang berkelahi dengan Arthur Xiao. Dan di sisi lain, Claire Sen memeluk leher Golden Ye dengan erat, menutup matanya dengan rapat, dia sangat takut, tubuhnya yang kecil itu sedang bergetar, bahkan bulu matanya juga ikut bergetar. Namun meskipun dia merasa takut, dia masih tidak melepaskan Golden Ye. Kamu berencana ingin memelukku sampai kapan? Golden Ye bertanya dengan suara yang serak. Golden Ye sedikit linglung. Ketika kursi tadi dilemparkan ke arahnya, dia merasa sangat tenang, karena dia bisa menghindarinya dengan mudah, namun wanita bodoh ini ternyata langsung mendekatinya, meskipun Claire menghalangi dan memberikan masalah kepadanya, tapi itu adalah tindakan yang membahayakan dirinya. Seperti arus hangat yang menyusuri darah dan menyerang sedikit demi sedikit. Mendengar suara ini Claire Sen merasa sedikit terkejut, dia membuka matanya dengan ketakutan, melihat ke arah sekitar, tidak ada rasa sakit pada tubuhnya. Ada apa ini? Melihat dirinya sedang memeluk Golden Ye, Claire Sen langsung melepaskannya, berdeham berkata, apa kamu tidak apa? Golden Ye menatapnya tajam, bibir Claire Sen sedikit bergerak, maaf. Minta maaf untuk apa? Golden Ye memicingkan matanya, menatapnya tajam, apa kamu tidak tahu bahaya? Untuk apa mendatangiku? Claire Sen. Dia juga tidak ingin datang ke arahnya. Dia juga takut. Namun pada saat itu, dia merasa, dirinya adalah istrinya, dia juga adalah orang yang cacat, pasti tidak bisa menghindari serangan itu, dia juga tidak bisa melihat Golden Ye terluka di hadapannya. Apa kamu tahu kalau kamu mendatangiku, kamu adalah beban untukku? Bibir Claire Sen bergerak seperti ingin mengatakan sesuatu, namun setelah sadar dirinya sekarang tidak apa-apa dan ini karena diselamati oleh Golden Ye, tidak ada hal yang ingin dikatakan olehnya lagi. Maaf, aku tadi tidak berpikir banyak. Claire Sen menjelaskan sambil mencubit jari tangannya sendiri, merasa sangat canggung. Jika dia tahu dirinya akan menjadi beban untuk Golden, dia tidak akan pergi ke arahnya. Melihat Claire yang menundukkan kepala, tiba-tiba kata-kata bentakan dari Golden Ye tidak bisa keluar dari mulutnya lagi. Claire ingin menghindarinya dari bahaya adalah sebuah kenyataan. Memberikan sebuah halangan untuknya adalah sebuah hal yang tak terduga. Di sisi lain bagaimana Claire bisa tahu kalau Golden bisa menghindar? Berada dalam keadaan yang merasa Golden tidak bisa menghindari serangan dan datang kepadanya, sikap ini. Jadi tatapan mata Golden Ye kepada Claire Sen berubah menjadi rumit. Wanita ini, sebenarnya apa yang sedang dipikirkannya? Di sisi lain, Arthur Xiao sudah menjatuhkan Stewart Lu, awalnya Stewart Lu memiliki kekuatan untuk melawan, namun akhirnya dia tidak bisa lagi. Bagaimanapun Arthur Xiao adalah orang yang terlatih, setelah itu Arthur Xiao membawa Stewart Lu ke hadapan Golden Ye. Tuan Ye, mau diapakan dia? Golden Ye melihat ke arah Stewart Lu yang seperti orang mati. Apa mengejek orang itu enak? CEO Lu kamu sangat menyukai wanita, bahkan wanita Golden Ye pun kamu menginginkannya, maka aku akan mengatasinya dari sumber masalah. Stewart Lu mendengar ini seketika langsung membelalakkan matanya, apa maksudmu? Bersambung.